teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi pangan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Siapkan diri anak-anak dan juga siapkan buku kalian. Kita akan belajar bersama Ibu Pini di sini. Kita akan belajar bersama-sama. Tahukah anak-anak apa itu paragraf? Pernah mendengar kata paragraf anak-anak? Iya, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan atau kalimat utama. Ulang, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan atau kalimat utama. Anak-anak lihat di sini bacaan tentang Bandeng Presto. Judul Bandeng Presto. Di sini ada berapa paragraf anak-anak? Iya betul. Di sini ada 3 paragraf. Masing-masing paragraf sudah diberi warna yang berbeda. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama bacaan tentang Bandeng Presto. Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, kulit ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan akan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan 3 bulan. Baik anak-anak, dari bacaan tersebut dapat 3 informasi yang kita dapatkan, yaitu mari kita lihat ya anak-anak, bandeng presto dimasak menggunakan informasi yang kedua itu panci presto akan membuat daging ikan menjadi. Teks bandeng presto menceritakan tentang informasi ketiga. Mari kita lihat bersama-sama ya anak-anak. Jawab bersama-sama ya. Informasi pertama itu adalah bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi yang kedua adalah panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks bacaan bandeng presto menceritakan tentang tata cara pembuatan bandeng presto. Dan informasi yang ketiga yaitu cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Kalimat utama adalah kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Tadi ada kalimat utama, sekarang ada kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Penjelasan bisa berupa rincian, contoh maupun yang lain yang bersifat memperjelas kalimat utama. Jadi anak-anak, di sini ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat intinya, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat inti.
selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga, stroberi diolah menjadi manisan dan serat. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kue. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak ada dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Jadi anak-anak, teknologi pangan itu adalah hasil panen yang kita baru panen itu akan dibuat makanan baru agar bisa bertahan lebih lama. Contohnya susu misalnya akan diolah lagi menjadi makanan baru dengan teknologi pangan seperti menjadi yogurt, permen susu, mentega, dan lain sebagainya agar lebih awet dan dapat digunakan lebih lama dan juga dapat makanan bertahan lebih lama dan juga dapat makanan baru. Baik anak-anak, kita baca lagi tentang bacaan pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah memulai pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kalian, rendang singkong, dan keruak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut akan menjadi awet selama 3 bulan atau lebih. Anak-anak, demikian ya pelajaran kita hari ini tentang pengolahan bahan makanan melalui perkembangan teknologi pangan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Salam sehat dan salam DJTN. Terima kasih. Tuhan memberkati.